Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami Jagat Kabumian. Masih bersama saya Juna dengan Ki Joko Arum. Di sini kita mengunjungi makam Eyang Arum Binang. Kita ditemani dengan subscriber di sini. Nah, di samping saya sudah ada juru kunci dengan Mbah siapa, Mbah? Taryono. Ini beliau adalah juru kunci di makam sini sih. Yeah. Sudah berapa tahun? Ya sekitar 15 tahun. Sudah 15 tahun. Mbah, kita mau minta izin untuk ziarah. Terus dengan sebagai imam, Ya, insya Allah. Monggo. Kalau ada akan. Mari kita masuk untuk ibadah. Mari kita masuk. Ya, saudaraku, kita sudah melakukan ziarah bersama juru kunci Ki Joko Arum dan para subscriber channel Jagat Kabumian. Di sini kita akan mengulik atau mengulas sejarah mengenai beliau dari juru kunci ataupun narasumber di sini. Ini Pak, terkait nama Arum Binang sendiri itu siapa? Jadi gini ya, saya ceritakan masalah sejarah adanya makam sini ya. Berawal dari namanya yang Joko Sangkrip, yang dimana Joko Sangkrip ini jadikan Arum Binang, itu Arum Binang gelar. Nah, di sini memang makam ini khusus ini yang Joko Sangkrip dan keluarganya. Nah, di situ memang akan punya keturunan dan di situ ada Arum Binang kelanjutan, Arum Binang 2, 3, 4 sampai ke 8 Arum Binang. Oh, di sini ada Arum Binang 1 sampai 8 Arum Binang. Nah, terus memang kalau bicara masalah Arum Binang ini di area ini memang luas ya. Saya hitung waktu kemarin saya pertama itu sekitar 260-an ya makam. Nah, diolah oleh putra wayah yang namanya Patrap. Ya, Mbak, itu Arum Binang sendiri itu ceritanya berasal dari mana aja? Ya, gini, yang Joko Sangkrip itu berasal dari daerah Kedemangan Ngirit atau di Demang Wargonoyo. Wargonoyo itu menantu dari Eyang Midirjo. Jadi Eyang Joko Sangkrip ini anak Pakubono I sekarang. Pakubono I. Tapi waktu itu kan masih pangeran. Nah, ada pun perjalanan Eyang Arum Binang ini proses ya. Yang waktu kecil karena Eyang Joko Sangkrip ini waktu lahirnya dari awal kecil sudah mendapat katakanlah ya cobaan atau ujian itu berupa penyakit yang dimana penyakit kurap waktu itu kulit bertahun-tahun nggak sampai sembuh, bahkan dia sampai diasingkan ditempatkan sendirilah ya. Nah, bisa dari kerajaan ya, dari Kedemangan. Nah, karena yang merasa menes lah bahasanya ya. Nah, itu akhirnya dia itu mencari kesembuhan sendiri, mencari obat sendiri, akhirnya dia itu merangkak dari daerah Mirit sampai ke sini. Nah, di tempat biji itulah dia itu ada daya dari Allah lewat sendang. Di sini kan ada bilik dan disitulah karena melihat ada bilik, akhirnya dia mandi di situ dapat daya dari Allah lewat airnya itu mandi. Ya. Menjadi lantaran beliau sembuh itu mandi di sendang tadi. Ya. Nah, setelah sembuh dia itu nggak pulang, dia melalang buana masa kecil ya. Itu sudah mulai bertapa mencari ilmu kanuragan dan sebagainya dengan cara bertapa dan sebagainya, bahkan dari daerah Mirin Bendor sampai ke Panganti ya kan sepanjang perisir ya untuk kebumian seperti itu. Dan di situ memang banyak sekali sampai sekarang masih ada itu, termasuk untuk dokumen bahwa yang Joko Sangkrip betul ahli bertapa, di mana sampai sekarang pun masih ada bekas petilasan dan sebagainya kan gitu. Dan itu pun termasuk pusakanya itu juga banyak. Nah, setelah bertapa-tapa di sepanjang pesisir,
suatu saat itu pulang dari pantai selatan itu melihat ada pegunungan di mana di Gunung Bulupitu. Nah, di Bulupitu-lah dia itu merasa kepingin bertapa lagi. Nah, di Bulupitu karena kekuatan dalam bertapanya tegar ya, sampai-sampai yang punya wilayah karena itu ada yang tumbuhnya itu namanya Nawang Wulan kan. Nah, akhirnya dialog bisa bertemu, bahkan bisa maaf ini ceritanya cerita legenda ya. Ini dalam legendanya karena yang Joko Sangkrit itu kuat sekali bertapa, bahkan bisa berhubungan. Maaf ini katanya sudah berhubungan ya, mudah aku ya berhubungan bisa membuahkan anak gitu loh maksudnya. Konon anaknya yang satu namanya yang Joko Klantun, yang kedua Joko Singede, lalu yang satu Subandia. Konon ini juga konon ya maaf ya. Nah sementara yang Joko yang Subandia nama Sasi maupun Nawang Wulan Nawang Sih kan banyak namanya ya namanya itu konon masih ada di wilayah ini di Senda. Kalau perjalanan yang Joko Sangkrit menjadi bupati Kebumen, nah jadi gini, setelah dia itu sudah dewasa ya, kata sudah dewasa, dia itu waktu di Keraton Bulupitu. Nah karena yang Nawang Wulan ini kan bisa melihat dari sisi di mana-mana karena itu termasuk jin ya. Nah yang Nawang Wulan itu perintah dengan sang Joko Sangkrit, yang Joko Sangkrit, Mas, kayak menurut Mas tolong kayak mbahmu neng Dembangan agak di Kraman karo Tonggok Demang. Anu Mas, ayo mbahmu lagi di Kraman, rewangono ditolongono sampai mulih. Nah itulah pertama dia pulang ke kampung, ke wilayah ke Dembangan Bonoyo. Nah dia langsung menyerang sebenarnya ya, bantulah ya, perang. Nah di situ perang, ya kan nggak tahu kalau itu si Joko Sangkrit. Nah disitulah akhirnya setelah menang kalah semua, nah baik lah. Sopo liku gambar semuanya ya, jadi takon lah, bunyi takon sopo liku ngerangkul kalau ibu ke baik, aku sampai belakang kaget gitu. Nah akhirnya disitulah, ya itu strateginya situ. Nah setelah dia tuh di Dembangan bisa tersangkrama dengan Eyang dan ibunya yang Joko Sangkrit, akhirnya dia Joko Sangkrit takon ibunya, Bu, aku ki putrane sopo. Nah ini ibunya bercerita panjang lebar yang dulunya dia itu berhubungan dengan namanya yang Puger Keraton Solo. Itulah karena dia itu yang Joko Sangkrit kepingin ketemu sama bapaknya tapi nggak tahu arah. Nah ya, akhirnya dia bersiasat untuk membegal para upeti ya, bajak-bajak lah ya. Nah, akhirnya dia serangan geger di Kebumen ada berikan begal gitu ya. Nah akhirnya dari keraton yaitu untuk menangkap dari yang Joko Sangkrit. Nah, akhirnya yang Sangkrit karena niatnya cuma untuk siasat saja, akhirnya dia dibawa ke keraton. Di sana setelah sampai ke keraton, dia itu ya dalam tahanan ya, yaitu itu mau dipidono sama Eyang, sang Prabu. Aku belum dia pateni apa dia pidono apa belum. Nih aku putramu, kan kaget gitu. Nah kan gitu aja. Seremnya apa disitulah jadi cara. Aku sopo lu. Aku Sangkrit putranya kita cerita ulah kan aku deh. Ini dia ketemu dengan orang tuanya bapaknya ya. Setelah ketemu bapak dia itu anak sendiri, akhirnya nggak boleh pulang, akhirnya di mentah atau diajari didik dalam keraton. Nah, karena dia itu sudah punya mental atau kata punya ilmuwan, ya tetap dia bagaimanapun ibaratnya cara model apa sih ngerti lah, sakti lah ya. Nah karena sakti yang tadi, karena sakti mereka itu kan disertai dengan kayak yang Nawang Wulan, ini di mana-mana kan ada. Jadi kesaktian tadi ini kan yang namanya sebangsa jin, ya di mana bisa saja yang kekuatan luar biasa. Gitu. Nah, akhirnya jadi pahlawan di namanya kan waktu ada Surowijoyo diganti Kentol Bonggowong, so namanya banyak sekali karena di keraton itu kan menjadi sebagai pahlawan perang lah, memerantas ditunjuk jadi kepala daerah waktu itu KRT lah ya, Tumenggung sebangsa. Nah itu karena itu di Arum Bintang tadi memang hanya khusus untuk yang Joko Sangkrit nama Tumenggung Arum Bintang. Arum Bintang itu sebetulnya gendar ya, gendar setingkat bupati sekarang lah itu. Nah itu dibutuhkan untuk Joko Sangkrit. Nah bahkan di situ sampai turun-temurun sampai ke 8 nasab yang Joko Sangkrit. Walaupun di sini ada 8 Arum Bintang, itu cuma sampai ke 4. Nah, ya, yang 5 ke sana itu ya dari keraton tua, tapi bukan langsung dari nasab. Ya, silang lah ya. Jadi diceritakan di daerah sini komplek makam
ada apa semacam aura Iya. positif itu mungkin Wujudnya ada apa? wujudnya apa itu? Jadi gini, itu kebanyakan memang jenis dari binatang. 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 Antara lain apa? Antara lain itu ada macam Macan. macam putih. Macan betul. Nah, ada yang banyak ularnya memang. Ular. Ular. Setelah saya misalnya saya pernah interaktif dengan mereka, itu pengakuannya itu aku kini Roro, namanya Niroro. Nah, karena dia itu berupa wujud ular besar, ya, bermahkota. Umurnya sudah ribuan tahun, gitu ya. Nah, itu pengakuan mereka juga karena dia itu disuruh mengikuti membantu Eyang Sukosangkri. Berarti di alam sana juga ada yang menguasanya lagi, kan gitu. Itu dalam alam. Bertempat di pusaka Pusaka ya pusakanya. Itu banyak ada yang berubah ular, ada yang berubah tadi di semestinya itu ada yang macam putih. Macan. Ya itu ada yang seperti ya kayak macam kayak ketek putih. Tapi untuk dari Arum Binang yang ada 1 sampai 8 Iya. yang sering disiarai tetap yang pertama nih. Betul. Terus ada untuk keberhasilan sendiri itu di bagian apa yang sering jenengan gitu. Ya, jadi pengertian kita karena selama saya di sini pengertian kita ya, di mana orang-orang yang berziarah dengan keniatan ya lebih baik atau wasilatan di sini itu ya karena yang ini maaf karisma kederajatan itu pangkat itu subhanallah saya yang merasakan katakanlah ya 70% dia berhasil. Ya, untuk wawancara kita cukupkan. Nanti kita akan menuju ke makam Arum Binang 2 sampai 8. Jadi matur nuwun Mbah. Saderengipun ada ndak Mbah pesan-pesan untuk terkait peziarah yang ke sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kebumen khususnya bagi ahli waris dari Arum Binang, marilah kita saling menjaga, merawat dan sebagainya, karena ini bagaimanapun yang Sukosangkri ini adalah pertunjukan kita, khususnya bagi putra wayah Arum Binang Manggola ini diuri-uri. Adapun bagi secara umum bagi masyarakat Kebumen, marilah kita sebagai masyarakat Kebumen bagaimanapun yang ini adalah adanya pemula pemerintahan di Kebumen, ya kita saling menghargai pada usada ini pahlawan kita bagaimanapun yang membesarkan kota Kebumen. Ini bagi masyarakat Kebumen, monggo kita doakan yang ini supaya di alam sana lebih nikmat. Amin. Ya, semoga dari pembicaraan ini menjadikan kebaikan kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihat di samping kita adalah makam Eyang Arum Binang 2, di mana beliau Berpuasa tahun 1763 sampai 1781. Sekarang kita berada di depan makam Arum Binang ketiga dengan nama beliau Raden Mas Suryo Dirjo. Beliau bertahta pada tahun 1781 sampai dengan 1826. Ya, di mana kita sudah di samping Arum Binang keempat adalah Raden Mas Manguntiwiryo. Monggo. Beliau bertahta pada tahun 1826 sampai 1847. Dan sekarang kita berada di depan makam Arum Binang ke 5. Beliau bertahta pada tahun 1849 sampai dengan 1884 dengan nama beliau Raden Bagus Sanglir. Sekarang kita berada di depan makam Arum Binang ke-6, yaitu dengan nama Raden Manguntirjo. Beliau bertahta pada tahun 1884 sampai dengan 1908.
Kita berada di depan makam Arum Minang ke-7. Nama beliau adalah Raden Maliki Suryo Miharjo. Beliau bertahta pada tahun 1911 sampai 1936. Sekarang kita berada di depan makam Arum Minang ke-8 dengan nama beliau Raden Sosro Hadiwijoyo. Beliau bertahta pada tahun 1936 sampai dengan 1943. Ya, Ki Joko Arum, setelah kita melakukan ziarah dan mengunjungi makam Arum Minang 1 sampai 8, aura apa saja yang Anda lihat atau mungkin penunggu ataupun apa, monggo dijelaskan. Ya. Gini Mas Juna, di komplek makam Eyang Arum Minang ini ada penunggu gaib seperti yang diceritakan oleh Juru Kunci. Ada penampakan macan putih. Macan putih. Iya, juga ada sosok orang tua, kemudian ada ular. Ular. Orang tua tersebut mengenakan apa? Sorban atau adat Jawa yang Anda lihat? Orang tua tersebut menggunakan pakaian kerajaan. Iya. Untuk dari segi pusaka ada enggak yang Anda lihat? Untuk pusaka, intinya di dalam itu banyak sekali, khususnya yang dapat kami sebutkan ada keris, ada cemeti dan sebagainya, Mas. Anjay, terima kasih. Terus pesan dari Mbah ini tentang manusia di zaman sekarang, gimana Mbah? Ada pesan? Saya itu dulu topeng.